Ulasannya berikut ini. Inggris. Di urutan pertama ada negara Inggris yang dimana diketahui pada tahun 2016 lalu, Ketua Partai Buruh Inggris menyatakan dukungan terhadap Papua Barat, kala itu ia berpidato dalam pertemuan kelompok itu di London. Dalam pertemuan itu ia menyerukan pemungutan suara untuk menentukan nasib sendiri Papua Barat. Pada dasarnya, apa yang kami lihat adalah sekelompok orang yang tidak menikmati hak mereka selama periode dekolonisasi, tidak menikmati hak yang diberikan kepada mereka oleh Piagam PBB dan Undang-Undang tentang dekolonisasi, kata Sorbin seperti dikutip The Guardian. Dilansir dari berbagai sumber, Sorbin merupakan salah satu pendiri Parlementer Internasional untuk Papua Barat atau Parliamentarians for West Papua atau IPWP. Tak hanya itu saja, ia juga berjanji akan membahas daftar rekomendasi dalam laporan proyek politik Papua di Universitas Warwick dengan Partai Buruh. Dalam rekomendasinya tersebut, ia menyerukan kunjungan pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa, pemulihan bagi lembaga swadaya masyarakat, dan menginterogasi perusahaan asing di Papua Barat. Menurutnya, rekomendasi itu merupakan strategis politik yang membawa penderitaan rakyat Papua Barat ke pengakuan dunia. Diketahui, Sorbin juga menjadi salah satu sosok di balik peluncuran deklarasi Westminster. Pernyataan ini menyerukan penentuan nasib sendiri rakyat Papua. Dukungan segelintir pihak di Inggris terhadap Papua Barat juga muncul dari Dewan Keamanan Oxford atau Oxford City Council. Kemudian, pada tahun 2019 mereka memberikan penghargaan kepada pemimpin kemerdekaan Papua Barat dan Ketua Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat atau ULMWP Beni Wenda. Selandia Baru. Pada 2017 lalu diketahui setidaknya ada 11 anggota parlemen dan politikus di Selandia Baru turut memberikan dukungan untuk Papua dengan menandatangani deklarasi Westminster. Para politikus tersebut yakni Catherine Delahanty, Mojo Mathers, Jan Logi, dan Stephen Browning, Louis Sawol, Carmel Sepoloni, Andrian Rurawe, dan Auito Suawilian Co. dari Partai Buruh, kemudian Andrian Rurawe dari Partai Nasional dan Marama Fox dari Partai Maori. Hal tersebut disampaikan oleh Delahanty. Seperti dikutip Pacific Media Center, sejumlah anggota parlemen menandatangani deklarasi yang seperti Anda ketahui menyerukan referendum diawasi secara independen oleh PBB untuk didiskusikan warga Papua Barat dan mengidentifikasi pandangan mereka soal penentuan nasib sendiri. Australia. Selanjutnya adalah ada negara kanguru. Diketahui Partai Buruh Australia juga mendukung Papua Barat. Dukungan ini tercermin kala itu mereka menggelar konferensi nasional Partai Buruh pada tahun 2006. Dalam pertemuan itu, mereka menyatakan warga Papua di Indonesia mengalami pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Pada konferensi tersebut juga mendesak pemerintah Australia menyampaikan keprihatinan situasi HAM di Papua dan otonomi khusus Papua dengan pemerintah Indonesia. Selain itu, partai itu juga meminta Canberra mencari jaminan setiap bantuan atau latihan militer dengan RI berdasarkan perjanjian Lombok atau Lombok Treaty dan tidak untuk operasi di Papua Barat. Sebab melalui perjanjian itu, Australia bisa disebut turut menindas dengan menggelar latihan bersama. Dalam Lombok Treaty tersebut, salah satu poinnya berisi Australia dan Indonesia tak akan mendukung atau berpartisipasi dalam kegiatan oleh orang atau entitas manapun yang mengancam stabilitas, kedaulatan, atau keutuhan wilayah pihak lain. Sementara itu, beberapa pejabat Australia yang mendukung kemerdekaan Papua, yakni ex-anggota parlemen dan ketua Partai Hijau Richard Di Natale secara terbuka mengutuk pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Papua Barat. Bahkan, ia juga mengecam banyak orang Papua di penjara karena mengibarkan bendera bintang kejora. Vanuatu. Vanuatu menjadi negara Pasifik yang telah lama mendukung hak-hak warga Papua Barat dalam gerakan kemerdekaan. Pada tahun 2018, Perdana Menteri Vanuatu saat itu, Charlotte Salwai,
mendesak Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk menyelidiki kekerasan HAM di Papua Barat. Namun, RI menolak, demikian dikutip The Guardian. Dalam forum-forum internasional, perwakilan Vanuatu memang kerap mengkritik pelanggaran HAM yang terjadi di Papua Barat. Salah satunya adalah Menteri Vanuatu, Ralph Regenelvu, yang mengatakan akan selalu mendukung Papua Barat. Ia bahkan mendesak Australia dan Selandia Baru untuk mengikuti langkahnya. Nauru. Negara Nauru mungkin saja terdengar asing di sebagian orang, sebab Nauru memang tidak begitu tenar. Negara Nauru merupakan negara terkecil yang terletak di Kepulauan Pasifik. Tapi siapa sangka negara ini juga termasuk membenci Indonesia dan mendukung Papua merdeka. Hal ini terbukti pada tahun 2016, Presiden Nauru, Hon Baron Divisi, juga menyampaikan kekhawatiran dirinya terkait dugaan pelanggaran HAM terjadi di Papua. Sebagaimana yang disampaikan di saat sidang Majelis Umum PBB seperti dikutip Free West Papua, Nauru sangat prihatin dengan situasi di Papua Barat, termasuk dugaan pelanggaran HAM. Penting adanya dialog yang terbuka dan konstruktif dengan Indonesia mengenai masalah ini. Pulau Marshall. Negara pemilik Bikini Bottom yang diangkat dalam film kartun SpongeBob ini juga termasuk negara yang mendukung kemerdekaan Papua. Bahkan kabarnya negara ini juga membenci Indonesia loh. Hal ini terbukti ketika Kepulauan Marshall meminta penyelidikan pelanggaran HAM Papua Barat pada sidang umum ke-71 PBB. Namun, tuduhan ini langsung dibantah oleh diploma Indonesia Silvani Pasaribu. Tak hanya itu saja, Presiden Republik Kepulauan Marshall, Hilda Heine, pemimpin berikutnya yang berbicara kepada Majelis Umum tentang Papua Barat dan juga menyerukan investigasi. Tuvalu. Tuvalu merupakan negara kecil yang masuk dalam deretan negara yang mendukung Papua merdeka. Bahkan, PM Tuvalu, Hon Enelson Sopogoa, juga menyatakan hal serupa di Majelis Umum PBB pada 2016.